nanti gali lagi juga di buku ekonometrikanya Agus ya gitu. Jadi ini berdasarkan dari buku tersebut referensinya atau buku Gujarati juga. Nanti yang kita pakai itu bukunya buku Gujarati ya. Untuk apa tabel-tabel contohnya itu dari buku buku Gujarati. Nah, di sini jadi kita review dulu sedikit ya mengenai asumsi yang mendasari metode OLS. Jadi yang kalian pakai itu adalah ordinary least square ya, estimasi regresi menggunakan OLS atau metode kuadrat terkecil. Nah, jadi dalam menggunakan metode OLS ini, regresi untuk data cross section ataupun data time series gitu ya harus memenuhi 10 asumsi ya yang memang sudah menjadi standar untuk menggunakan metode OLS agar metode OLS ini hasilnya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ya. Jadi yang pertama adalah metode OLS itu harus regresi linear pada parameter ya. Jadi harus linear dalam parameter, kemudian nilai peubahnya harus bebas eksogen itu dianggap non stokastik ya atau fix. Galatnya mempunyai nilai harapan 0, kemudian homoskedastisitas ragam yang sama pada galat. Nah, jadi ketika kita itu memiliki model yang ternyata tidak homoskedastisitas, maka itulah yang kita katakan bahwa model kita itu bermasalah heterokedastisitas. Ya, makanya nanti salah satunya ada uji heterokedastisitas atau deteksi heterokedastisitas. Nah, kemudian galat itu tidak saling berkorelasi. Ya, berarti kalau galatnya tidak saling berkorelasi, maka kita sebut tidak ada otokorelasi. Ketika kita memiliki masalah otokorelasi, maka kita tidak memenuhi asumsi OLS ini. Ya, ini tapi nanti dibahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian eksogen dan galat itu saling bebas ya. Nah, asumsi lainnya dalam OLS itu jumlah pengamatan harus lebih besar daripada jumlah parameter yang akan diduga. Nih, ini udah kita lakukan ya. Nilai peubah bebas harus bervariasi, kemudian model regresi harus dispesifikasikan dengan tepat, tidak ada spesifikasi bias, dan ini yang tidak ada multikolonialitas sempurna. Ya, artinya ini yang akan kita lakukan juga hari ini pengujian multikolonialitas. Jadi model kita itu harus akan kita uji apakah nanti datanya terdistribusi normal, kemudian apakah terjadi multikolonialitas sempurna atau tidak, kemudian apakah ada masalah heterokedastisitas atau tidak, dan apakah ada masalah autokorelasi. Jadi ini adalah 4 pengujian asumsi klasik yang harus digunakan ya ketika kalian menggunakan metode OLS. Ya, itu harus dilakukan. Terlebih lagi kalau kalian itu menggunakan data cross section dan time series ya. Jadi biasanya kalau data cross section itu rentan terhadap masalah heterokedastisitas. Nah, kalau datanya time series itu biasanya rentan terhadap masalah otokorelasi ya. Karena kalau otokorelasi itu dia berdasarkan varian waktunya gitu ya, melihat bagaimana hubungan antara varian waktu yang satu dengan yang lainnya. Jadi kalau cross section itu akan riskan terhadap heterokedastisitas, kalau time series itu riskan terhadap otokorelasi. Nah, begitu kalian menggunakan data panel, maka akan riskan terhadap kedua masalah ini, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa ada cara-cara untuk penyembuhannya apabila memang model kita itu mengalami masalah tersebut, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi pengujian asumsi di dalam regresi linier itu galatnya menyebar normal. Ini artinya apa kita memenuhi asumsi normalitas ya. Galatnya menyebar normal, kemudian multikolonialitasnya terjadi tidak sempurna, ada heterokedastisitasnya tidak ada dan autokorelasinya pun tidak ada, ya. Oke, oh iya, tabelnya saya ini dulu. Sekian. Lalu,
Datanya saya masukkan ke V-Class ya, yang untuk pelatihan. Oke, datanya bisa diambil di V-Class. Sudah saya masukkan. Oh ya, untuk kelasnya Bu Fitri, berarti saya share aja di kolom chat. Oke, saya kirim juga di kolom chat ya. Oke, kita kembali ke sini dulu. Nanti akan saya tunjukkan ya proses di Ifuse-nya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke normalitas ya. Jadi menguji apakah galat kita itu terdistribusi normal atau tidak. Nah, kalau misalnya ada kejadian ternyata setelah kita uji hasilnya adalah tidak normal. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab ketidaknormalan itu ya. Jadi penyebabnya pertama mungkin sebaran peubah eksogen dan endogennya itu tidak normal. Kemudian adanya pelanggaran asumsi linearitas. Kemudian bisa juga sebaran galatnya menjulur karena adanya pencilan dan ukuran sampelnya mungkin terlalu kecil. Ya, jadi kalau ukuran sampel terlalu kecil, mungkin datanya galatnya menjadi tidak terdistribusi normal. Ya, nah kalau misalnya terjadi pelanggaran-pelanggaran ini, maka penduga parameternya menjadi bias. Ya, hasil pengujiannya juga menjadi tidak sah dan selang kepercayaannya terlalu lebar atau terlalu sempit. Gitu ya, jadi ada beberapa efeknya. Nah, kemudian jadi uji normalitas residual ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual ini memiliki distribusi normal. Ya, model regresi yang baik harusnya memenuhi asumsi bahwa residual data terdistribusi normal. Tapi biasanya kalau datanya itu sudah lebih dari 100 atau sudah terlalu banyak ya jumlah N-nya, maka biasanya datanya itu tidak normal dan itu biasanya dibiarkan gitu kalau datanya sudah terlalu besar gitu ya. Karena memang biasanya tidak normal kalau data sudah terlalu besar gitu. Nah, kemudian di sini untuk menguji apakah tadi terdistribusi normal atau tidak, ada beberapa hal yang bisa kita gunakan ya untuk mendeteksinya. Pertama dengan melihat normal probability plotnya, yang kedua melihat histogramnya, kemudian yang ketiga melihat chi-square goodness test of fit,
atau pakai juga Anderson Darling Normality Test atau biasanya juga pakai Jacobera Normality Test. Nah, biasanya di EViews yang kita lihat adalah berdasarkan normal probability plot atau berdasarkan histogram dan berdasarkan Jacobera. Ya, jadi yang biasanya kita gunakan ini Jacobera, histogram atau normal probability plot dalam EViews-nya ya. Nah, di sini untuk mendeteksi normalitas residual juga bisa menggunakan analisis grafik ya. Jadi salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk melihat normalitas dari residual adalah melihat grafik histogramnya, membandingkan antara data observasi dan data distribusi. Jadi jika data itu menyebar di sekitar garis diagonal, mengikuti arah garis diagonalnya atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka modelnya memenuhi asumsi normalitas, ya. Tapi kalau misalnya datanya itu menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonalnya atau grafik histogramnya itu tidak menunjukkan distribusi normal, maka model regresinya itu tidak memenuhi asumsi normalitas ya. Nanti kita akan lihat langsung dari hasil EViews-nya. Nah, ini penting ya. Jadi diingat untuk menguji normalitas residual dengan menggunakan uji Jacobera, jadi ada hipotesis yang dibangun ya. Uji secara formal ini yang biasanya sering digunakan sebenarnya. Ya, yang biasanya sering digunakan dengan uji Jacobera. Ya, H0-nya adalah residu tersebar secara normal, H alternatifnya adalah residu tidak tersebar secara normal. Ya, dengan menggunakan uji Jacobera. Nah, jadi di sini nanti ketika misalnya nilai uji Jacobera kita itu lebih dari 0,05, maka dia akan menerima H0. Tapi kalau kurang dari 0,05, maka dia akan menerima H alternatif. Ya, sama. Jadi sebenarnya kalau kita kemarin melihat apa namanya interpretasi ya, saat kalian mau menginterpretasi uji probabilitas ya, probabilitas dari uh, pengaruh antara variabel independen dan dependen itu kan ada hipotesis yang dibangun ya. H0-nya berpengaruh atau tidak, H0-nya tidak berpengaruh, H alternatifnya berpengaruh. Biasanya kan gitu. Nah, kemudian penentuan apakah kita terima H0 atau H alternatif kan melihat nilai probabilitas. Nah, di sini juga sama, menentukan apakah kita menerima H0 atau H alternatif itu berdasarkan nilai uji Jacoberanya. Ya, jadi kalau nanti nilainya di atas 0,05 kan kita menerima H0 gitu ya. Tapi kalau nilainya di bawah 0,05 kita menerimanya H alternatif. Sama dengan probability test juga kan gitu. Kalau nilai probabilitasnya di bawah 0,05 kita menerimanya H alternatif. Tapi kalau nilai probabilitas di atas 0,05 kita menerimanya H0 gitu kan. Nanti kita lihat di hasil Jacoberanya. Nah, ini yang nanti akan kita coba ya. Nah, ini hasil dari, kalau ini yang digunakan tabel 7 ya. Tabel 7 yang digunakan hasil dari regresinya akan seperti ini ya, di sini. Nah, kemudian ini hasil uji normalitasnya. Nah, ini hasil uji normalitasnya. Jadi dengan Jacobera ya, menggunakan uji Jacobera, di sini H0-nya residu tersebar secara normal, H alternatifnya residu tidak tersebar secara normal. Nah, sekarang kita lihat di sini. Hmm. Oke, sekarang kalau kalian lihat dari angka ini ya, ini angka probabilitasnya berapa?
Kelihatan angka probabilitasnya berapa? Probabilitas ini probabilitas dari Jacob Bera ya. 0,4 atau 40%. 0,4, tapi nggak kita baca 40% ya, karena ini bukan R square, jadi kita bacanya hanya 0,4. Nah, berarti kalau dari sini nilai probabilitasnya kan 0,4, lebih besar ya dari 0,05. Berarti kira-kira datanya terdistribusi normal atau tidak? Normal, Hanong. Ya, datanya terdistribusi normal karena nilai probabilitas Jacobi-Berannya 0,4, artinya lebih besar daripada 0,05, sehingga kita menerima H0 ya. Menerima H0 bahwa residunya tersebar secara normal. Jadi kalian bisa melihat dari nilai probabilitas Jacobi-Beranya ya untuk memutuskan apakah residualnya terdistribusi normal atau tidak, seperti itu. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Ya. Jadi dilihat dari nilai probabilitas yang kita tambahkan. Probabilitas lebih dari 0,05, maka terima H0 ya. Kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan terima HA gitu ya. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa pada data ini residualnya terdistribusi secara normal ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum? Oke, kalau belum saya akan coba di eFuse-nya ya, bisa kalian lihat. Snapshot dulu. Oke, eFuse saya muncul ya. Muncul, Ibu. Nih, kita create new work file dulu. Saya pakai data yang seperti di ini tadi, tabel 10.7 ya. Tabel 10.7 itu eh, time series ya. Time series dari 1947 sampai dengan 2000 ya. Oke, kita masukkan dated, annual, kemudian 1947 sampai dengan tahun 2000. Work file names-nya dinamakan 10.7 aja. Oke. Nah, ya ini sudah kita sekarang masukkan data quick, kemudian empty group. Kita copy dulu. Di sini ya.
Oke, kemudian kita simpan ya, name 1. Ya, sini sudah ada ya. Seperti biasa kita buat ya. Saya lebih suka pakainya di blok ya, tadi variabelnya const yd wi. Oke, const yd w dan i ya. Open as equation, kemudian datanya kita log ya, kita learn. Jadi ini mana tadi? Yang di learn ya. Log dari const, kemudian c, lalu log dari yd, lalu log dari w. I-nya nggak di log ya, karena variabel i itu dia bentuknya sudah apa namanya, seperti indeks ya atau persen. Jadi kalau kalian lihat digitnya kan cuma 1, sekian, 2, sekian gitu ya. Jadi yang i-nya tidak di log, yang lainnya di log karena bentuk datanya masih ribuan. Oke, kita tutup dulu. Oke. Nah, muncul ya. Sama ya dengan yang tadi di PowerPoint. Coba kita lihat hasilnya. 0,99560. Nah, sama ya hasilnya ya, 0,99560. Nah, ini hasil estimasinya. Ya, hasil estimasinya, kemudian kita name untuk disimpan equation 1. Oke. Ya, nah ini sudah kita lakukan kan kemarin. Sekarang kita akan uji normalitasnya di eViews, gampang banget. Jadi kalian tinggal view, ya, klik view. Kemudian di sini ada banyak menu, ya, pilih yang residual diagnostik. Nah, tadi kan uji normalitas itu kita mau melihat apakah residual kita terdistribusi normal atau tidak. Jadi di sini kita gunakannya residual diagnostik. Nah, residual diagnostik, kemudian di sini pilihnya histogram atau normality test. Ya, boleh kalian print screen dulu screen saya untuk kalian atau kalian foto biar kalian ingat. Sudah? Sudah jelas? Jelas, Ibu. Udah, Bu. Ya. Oke, histogram normality test klik. Udah. Ini keluar. Sama ya hasilnya ya. Ini hasilnya. Jadi kalau dari histogram, nah histogram tuh yang ini. Ya. Histogramnya yang grafik-grafik ini histogramnya. Nah, kalau kita lihat histogramnya, ini kan bisa ditarik. Kalau ditarik garis, dia tuh bentuknya merata ya. Dari kiri bawah ke sini, ke atas, kemudian ke bawah lagi. Begini ya. Jadi artinya, garis yang terbentuk ini, histogram ini membentuk garis yang kalau kita tarik garisnya tuh merata. Dia nggak apa namanya, nggak terlalu banyak di sebelah kanan, ataupun nggak terlalu banyak di sebelah kiri, jadi merata ya, dari naik perlahan kemudian puncak turun. Nah, kalau misalnya dia banyak ngumpul di sebelah kiri itu berarti biasanya nggak normal, atau banyak ngumpul di sebelah kanan itu juga nggak normal. Nah, yang normal histogramnya seperti ini ya, dan ini tadi kita udah baca bahwa probabilitasnya adalah 0,40, lebih besar dari 0,05, sehingga kita memutuskan untuk menerima H0 bahwa residual terdistribusi secara normal. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas ya, nggak ada masalah ya. Oke, ini saya name. Nah, oke. Kemarin saya belum kasih tahu ini. Jadi awalnya kan kita itu, ini adalah lembar equation ya. Jadi kalau kalian itu mau menguji asumsi klasik, langkah pertama yang dilakukan itu kan harus ada hasil regresinya dulu. Nah, nanti kalian akan bekerja di hasil regresi yang ini. Nah, jendela ini adalah jendela equation. Ya, kalau saya balikin lagi ke estimation output seperti ini, maka hasil dari normalitas kalian itu tidak tersimpan. Ya, ini tersimpannya adalah equation. Artinya kalau kalian mau mencari normalitasnya lagi, kalian harus melakukan langkah yang sama seperti tadi, berulang. Ya, begitu juga nanti kalau kita masuk ke multikolonialitas dan lain sebagainya. Karena ini bisa diubah-ubah, saya mau tiba-tiba ke heterokedastisitas bisa gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana cara menyimpannya? Ini dari residual diagnostik saya balikin lagi ya ke sini. Nah, ini kalian freeze ya, diklik freeze untuk simpan. Nah, muncul ya satu jendela baru. Ini nanti khusus untuk
menunjukkan normalitasnya. Nah, baru kalian setelah di-freeze di name. Di name misalnya uji normalitas. Gitu ya. Ini bisa saya close. Nah, nanti muncul di sini uji normalitas. Bentuknya grafik gambar. Ya, ini tidak bisa digunakan untuk yang lainnya, nggak bisa digunakan untuk cari balik lagi ke representation atau balik lagi ke estimasi, itu nggak bisa karena ini hanya memfreeze, membekukan layar yang kita mau sehingga kita bisa simpan gitu ya. Nah, ini jadi bebas kita balikin lagi ke yang mana. Nanti kalau misalnya kalian melakukan pengujian lagi, nih kalian mau membuat representation ini, kalian simpan ya, biar nggak buka-buka lagi, bisa juga di freeze. Seperti itu. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, untuk kegunaannya. Jadi diingat kalau sehabis melakukan satu hal, karena ini adalah jendela umum yang bisa digunakan untuk melihat uji-uji yang lainnya, maka kalian freeze dulu yang sudah kalian kerjakan supaya tidak ulang 2 kali ya. Ini dari histogramnya, saya balikin lagi ke estimation of. Oke, sudah ya. Ini kita close dulu. Oke, saya balik lagi ke PowerPoint-nya tadi. Ini udah. Nah, asumsi kenormalan tadi ya, apabila mungkin kita itu memiliki data yang tidak normal. Bagaimana gitu ya, residualnya tidak normal, jika dilanggar maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki. Pertama adalah melakukan transformasi nonlinier pada penyebab 1 dan 2. Ya. Nah, penyebab 1 dan 2 yang mana? Tadi balik lagi sedikit ke sini, kan ini ada beberapa penyebab nih. Pelanggaran itu ada beberapa penyebabnya, 1 sampai dengan 4 ya. Jadi kalau sebaran peubah eksogen dan endogennya tidak normal atau ada pelanggaran asumsi linearitas, kita bisa mencobanya dulu dengan transformasi nonlinier ya pada penyebab 1 atau 2. Kemudian kalau penyebab 3, pencilan harus dievaluasi penyebabnya, mungkin ada murni kesalahan, jadi pencilannya bisa dibuang atau apa adanya pencilan memberikan informasi tambahan pada hasil analisis. Atau kita juga bisa melakukannya dengan memperbesar ukuran sampel ya untuk penyebab 4. Normalnya sih biasanya kalau datanya itu apa namanya datanya itu sesuai ya, biasanya kita menemukannya normal. Tapi kalau ternyata memang data kita tidak normal, biasanya kita lihat outlier-nya. Ya, outlier itu atau si pencilan. Jadi mana sih data? Kan gini, kalau ada fluktuasi ekonomi, misal ada rentang data ya, selama 10 tahun terakhir misalnya, yang datanya kuartal. Dari 10 tahun itu kan mungkin ada data yang tiba-tiba terlalu tinggi, ada data yang tiba-tiba terlalu rendah. Nah, dalam kondisi itu dia akan mengacaukan hasil kita karena ada data yang outlier ya. Outlier itu artinya dia tidak terlalu jauh dari data secara umumnya. Nah, ini jadi ketika kita menemukan data kita residual kita tidak terdistribusi normal, maka kita bisa juga membuang si outlier ini. Ya, tahu outlier? Nah, sering tuh ya digunain kata-kata outlier ya. Jadi, atau dalam konteks gini, ASEAN, kalau kita bilang ASEAN itu kan ada 10 negara. Ya, 10 negaranya yang perekonomiannya mirip-mirip itu kan ada Indonesia, Malaysia, Thailand, sama Filipina. Ya, 5 negara ASEAN terbesar itu kan Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina. Tapi sebenarnya Singapura ini kan kalau dibilang dia sudah masuk ke negara industri ya, negara maju ya, masuk ke dalam negara maju. Kalau kita cek pendapatan per kapitanya Singapura sama daerah negara ASEAN lainnya itu jauh banget ya. Singapura itu pendapatan per kapitanya udah bisa sampai 20.000 dolar sekian, kita aja mungkin masih di 5.000 dolar. Jadi ketika kita meneliti dengan memasukkan Singapura, terkadang Singapura ini akan menjadi outlier karena datanya Singapura atau kondisinya Singapura ini terlalu jauh dari kondisi-kondisi negara ASEAN yang lainnya. Nah, sehingga biasanya ketika kita mau menguji ya objek yang memang di ASEAN, biasanya akhirnya si outliernya si Singapura itu nggak kita masukkan karena nanti dia akan menjadi outlier. Jadi lebih baik kita memasukkannya kayak Indonesia. Kalau mau 5 negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, sama Vietnam itu masih mirip-mirip. Myanmar sama Laos itu masih agak jauh dari kondisi 5 negara ASEAN yang ini. Nah, sehingga ketika kita menemukan data kita nggak normal, dicek outliernya. Gitu ya, outliernya ada di mana. Itu bisa dibantu untuk dibuang ya. Nah, ini coba saya lihat dulu.
Nah, ini residual graph-nya. Ini residual graph-nya kalau kita lihat ini masih fluktuatifnya itu masih oke selama rentang tahun yang tadi. Ya, dari ininya nggak terlalu, artinya dia nggak terlalu jauh, tinggi melambung, turun melambung, enggak. Nah, ini ya. Ini residual plotnya nih. Ini kan dari observasi tahun 1947 sampai dengan tahun 2000. Nah, jadi yang dia itu kan di garis tengahnya yang ini. Ya, artinya yang dia sifatnya pencilan atau jauh tuh cuma di sini nih, satu nih ya. Tapi yang lainnya, kalau secara keseluruhan kita lihat dia masih nggak jauh-jauh dari garis yang tengah. Ya, nih. Kelihatan ya? Nih. Artinya di sini makanya datanya masih residualnya masih terdistribusi normal, ya. Outliernya nggak ada, gitu cuma sedikit, sehingga dia tidak terlalu berdampak. Oke, sampai sini jelas? Jelas ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Jadi nanti kalau misalnya menemukan data kalian ternyata tidak terdistribusi normal, kalian bisa lihat apakah ada pencilan atau outlier tadi dengan cara tadi ya view, kemudian kalian lihat actual, fitted atau residual. Nah, ini pilih yang actual, fitted, residual table ya, atau bisa graph atau standar. Nah, bisa pakai yang ini. Ini tadi saya pakai yang ini ya. Ini untuk melihat. Kalau ada yang pencilan dia nanti kelihatan yang jauh banget itu dari garis tengah ini banyak gitu ya. Ini kan artinya ini ada garis tengah nih, kemudian ada garis putus-putus. Kalau masih di dalam garis putus-putus ini kan berarti masih oke ya, masih dalam batas toleran untuk lihat bahwa residual terdistribusi normal. Tapi kalau yang garis ini sudah terjauh, cuma di sini chat nih. Sama ini ya 1904 ya, tahun berapa nih? 1949, 1950 ya. Kemudian ada lagi yang terlalu jauh, cuma di tahun ya, rentang 54 tahun itu datanya fluktuatifnya relatif stabil ya. Gitu. Sampai sini jelas? Jelas ya. Jadi nanti kalau ada yang pencilan bisa di outlier bisa dikeluarkan. Oke, nah tadi seperti tadi kalau misalnya saya mau simpan ini residual plot ini, maka saya freeze dulu, kemudian saya name ya residual plot. Oke, ya. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint-nya ya. Nah, kemudian ini kita masuk ke multikolonialitas ya. Silakan dibaca juga di bukunya mengenai multikolonialitas ya. Jadi asumsi regresi klasik lainnya itu adalah menginginkan bahwa tidak ada hubungan exact collinearity. Kalau exact collinearity itu adalah multikolonialitas sempurna antara variabel independen. Jadi kan kalau dalam estimasi regresi, kita tuh menginginkan ada hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Ya, nah masalah multikolonialitas ini terjadi apabila antar variabel independen itu memiliki hubungan. Nah, itu nggak bisa gitu ya. Artinya nanti modelnya menjadi bias gitu ya, ada hubungan linear yang sempurna atau tidak sempurna. Nah, sebenarnya multikolonialitas ini biasanya pasti ada ya. Jadi nggak mungkin nggak ada multikolonialitas. Jarang sekali gitu. Pasti ada multikolonialitas. Cuma apakah multikolonialitasnya itu sempurna atau tidak gitu. Kalau multikolonialitasnya tidak sempurna ya sudah masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau sempurna artinya ada hal yang harus kita lakukan, masalahnya di sini gitu ya. Nah, jadi misalnya antara variabel independen kita X2 dan X3 itu tidak ada hubungan exact linear, maka X2 sama dengan 4 kali X3. Nah, multikolonialitas, hubungan linear antar variabel independen bisa terjadi apakah hubungan linearnya sempurna, perfect multicollinearity, atau hubungannya tidak sempurna, imperfect multicollinearity. Ya, jadi nanti ada rule of thumb-nya. Nah, jadi ini X3I sama dengan 5X21, ya, 5X2, hubungannya exact linear, multikolonialitas sempurna. Jadi
Kalau kita lihat di sini, nih, ya ini lihat antara X2 dengan X3 ini ada kolonialitas sempurna. Jadi kalau kita lihat ini kan X2-nya 10 ya. Kemudian X3-nya 50. Jadi X3 ini adalah 5 dikali X2. Ya, 5 kali 10 kan 50 ya. Kemudian yang X2-nya 15, X3-nya 75. Berarti 75 ini adalah bilangan 5 kali X2 gitu. Begitu juga 18 sampai dengan 30. 30 X3-nya 150. Berarti ini adalah 5 kalinya X2. Nah, data ini menunjukkan adanya exact linear atau multikolonialitas sempurna. Karena antara X3 dan dengan X2-nya itu berhubungan ya selaku variabel independen. Sedangkan kalau X3 bintang, yang ini tidak ada lagi hubungan exact linear dengan X2 karena dia tidak ada pola ya, tidak ada pola yang menunjukkan bahwa X3 ini adalah 5 kalinya X2 gitu ya. Jadi nggak berpola. Kalau ini kan membentuk pola tertentu kan, si X3 ini ya, membentuk pola tertentu secara keseluruhan bahwa X3-nya adalah 5 kali X2. Tapi kalau X bintang ini tidak membentuk pola tertentu. Nah, itu sedikit gambaran terjadinya multikolonialitas. Sampai sini jelas? Ya. Oke, nah ini gambaran multikolonialitas. Jadi kalau ini tidak ada kolonialitas, yang ini ada tapi rendah ya. Jadi ketemu irisannya nih di antara Y, X1 dan X2. Kalau yang A kan kita lihat X2 berpengaruh ya terhadap Y ya. Ini kan dia masuk ya. X2 masuk ke dalam irisannya Y. Kemudian X3 masuk ke dalam diagramnya Y. Tapi antara X3 dengan Y, X2 dengan Y aja. Nah, kalau kalian lihat yang gambar B ini di gambar B ini terjadi irisan antara X2 dengan X3 ya. Jadi tidak hanya X2 berpengaruh terhadap Y, X3 berpengaruh terhadap Y, tapi juga X2 dan X3-nya saling berhubungan. Ya, ini kolonialitasnya rendah. Nah, kalau yang C ini kolonialitasnya sedang, irisannya semakin besar. Ya, lebih besar sedikit daripada yang B. Yang D ini kolonialitasnya tinggi, ya, irisannya semakin banyak. Nah, yang E kolonialitasnya sangat tinggi. Ya, irisannya terlihat gambarnya semakin besar. Sampai sini jelas? Jelas ya? Oke. Nah, di sini ini saya nggak usah kasih ini terlalu banyak. Nah, ini ya, kalau misalnya multikolonialitasnya, mana ya? Nah, multikolonialitas sempurna ini terdapat hubungan linier di antara peubah bebas ya. Satu peubah eksogen adalah fungsi linier dari peubah eksogen yang lainnya. Jadi dia berhubungan ya. Ini kalau kita lihat di sini kan seharusnya Y sama dengan beta 1, beta 2X2 plus beta 3X3 dan U-turn-nya gitu ya errornya. Kemudian ternyata X3 ini dipengaruhi oleh X2 gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan multikolonialitas sempurna ini kalau digambarkan dalam bentuk fungsinya ya. Jadi X3 adalah fungsi dari X2. Padahal seharusnya X2 dan X3 ini berpengaruh terhadap Y. Itu maksudnya. Nah, kemudian ini enggak ini. Nah, ketika terjadi multikolonialitas sempurna, maka estimasinya itu nanti di sini tidak dapat diperoleh solusi yang unik atau tunggal bagi koefisien regresif individual. Varians dan standar error dari koefisien regresi itu secara individual bernilai tidak terhingga. Ya, bisa bernilai tidak terhingga. Kemudian kalau dia multikolonialitas tak sempurna, itu terdapat hubungan linier yang tidak sempurna antara peubah eksogen ya, antara X2 dan X3-nya ini ada hubungan linier tapi tidak sempurna hubungannya ya. Kasus ini sering terjadi pada kasus terapan. Kemudian bagaimana kita akan melihat bagaimana mengidentifikasi seberapa serius derajat multikolonialitas yang terjadi. Nah, jadi kita bicaranya derajat atau levelnya, apakah multikolonialitasnya rendah, sedang, atau tinggi. Kalau dia masih pada level sedang, kita masih bisa pakai hasil dari penelitian kita, ya, selama memang
variabel-variabel independen yang kita pakai itu masih ada yang signifikan, ya. Jadi di sini nih, efek dari multikolonialitas tak sempurna itu sebenarnya penduga OLS-nya tetap dapat diduga. Ya, jadi penduga atau variabel independen yang kita pakai itu masih bisa kita gunakan. Penduga OLS-nya itu masih bisa bersifat blue, ya, masih best linear unbiased estimation. Itu kan yang diperoleh oleh OLS, ya. Nah, penduga OLS-nya tetap efisien, ragam dari penduga paling kecil dari semua penduga yang mungkin. Jadi masih tetap bisa dipakai. Nah, kemudian, tapi kalau misalnya tidak ada multikolonialitas akan semakin bagus, walaupun mungkin sulit ya, biasanya tetap ada multikolonialitas tapi rendah. Nah, kalau misalkan multikolonialitas tak sempurna, ini tadi ragam penduga OLS-nya relatif besar, selang kepercayaannya menjadi relatif besar, statistik uji T atau beberapa koefisien menjadi tidak nyata. Ya, menjadi tidak nyata ini maksudnya jadi nggak signifikan walaupun R-square-nya secara keseluruhan besar. Itu yang tadi saya bilang, misalnya nih, R-square kita udah tinggi, tapi ternyata independen variabel kita nggak ada yang signifikan. Nah, itu bisa jadi karena masalah multikolonialitas. Atau a teori, ya. Tanda bagi penduga koefisien berkebalikan dengan teori a priori-nya. A teori. Jadi tanda penduganya ini maksudnya plus minusnya. Yang sebenarnya menurut teori variabel X itu berpengaruhnya positif terhadap variabel Y. Tapi ternyata karena ada masalah multikolonialitas, justru kebalikan, variabel X-nya malah bertanda negatif terhadap variabel Y. Nah, itu yang efek-efek yang bisa terjadi kalau model kita mengalami masalah multikolonialitas, ya. Nah, kemudian ini. Nah, untuk menguji apakah atau mendeteksi apakah model kita itu mengalami multikolonialitas atau tidak itu dengan melihat nilai VIF atau variance inflation factor, ya. Nah, ini kalau kalian menghitungnya menggunakan rumus, nah seperti ini nih. Tapi dengan if sudah ada ya, jadi kalian nggak akan berkutat dengan rumus-rumus yang terlalu merumitkan ini, ya. Nah, di sini jadi yang perlu kalian ingat adalah semakin besar multikolonialitas, maka nanti semakin besar nilai VIF-nya. Jadi nilai VIF itu dari 0 sampai dengan seterusnya, ya. Nah, semakin besar VIF-nya, maka semakin besar ragam penduga OLS. Jadi nilai VIF semakin tinggi, maka multikolonialitasnya semakin tinggi, ya. Ini. Nah, ini ya, untuk regresi lebih dari 2 ubah definisi, dari VIF itu bisa dicari juga dengan rumus ini. Nanti kalau kita punya data panel, ya, ketika kita punya data panel, maka untuk menentukan nilai VIF, kita akan menggunakan rumus ini secara manual. Tapi kalau data kita itu hanya cross section atau time series, itu sudah terbentuk sendiri, ya, karena di IFIS belum ada uji multikolonialitas secara otomatis untuk data yang panel, gitu ya. Nah, jadi rumus ini akan kita pakai, tapi rumus ini sederhana. Nah, auxiliary regression, regresi dengan XJ sebagai pengubah endogen dan X lainnya sebagai pengubah eksogen, ya. Ini kita lihat, nah, nih, ya. Jadi nilai VIF berdasarkan koefisien determinasi dari auxiliary regression, ya. Ini VIF-nya. VIF yang naik seiring dengan kenaikan koefisien determinasi. VIF yang lebih dari 10 bukti cukup untuk multikolonialitas, ya. Jadi kita itu biasanya pakai rule of thumb atau aturan mainnya adalah rentang nilai VIF antara 1 sampai dengan 10. Jadi kalau nilai 1 sampai dengan 5 itu masih dibilang multikolonialitas rendah, ya, 1 sampai 5. Kemudian 5 sampai 10 itu sedang. Lebih dari 10 itu 5 sampai 9 itu sedang. 10 itu sudah tinggi. Ya, tinggi, lebih dari 10 itu sangat tinggi. Artinya kalau misalnya sudah lebih dari 10 udah harus ada treatment yang dilakukan, apakah kalian menghapus satu variabel atau yang lainnya, atau melakukan transformasi first difference. Nanti ada, ya. Jadi rule of thumb-nya itu adalah 1 sampai dengan 10. Makanya dibilang semakin tinggi nilai VIF, maka multikolonialitasnya semakin tinggi. Nah, diingat bahwa tidak mungkin tidak ada multikolonialitas. Jarang banget ya, tidak ada multikolonialitas. Ada, tapi mungkin derajatnya rendah. Nah, itu yang bisa kita lakukan, ya. Jadi kita bisa bilang, misal nih kita dapat nilai VIF-nya 1,2.
atau 1,3 atau misalnya di bawah 2, di bawah 3, di bawah 5 deh. Kita masih bilang bahwa terdapat multikolonialitas rendah. Kita bisa bilang gitu. Ya. Nah, kalau hasilnya adalah terdapat multikolonialitas rendah, maka itu masih bisa kita lanjutkan. Ya, masih bisa kita pakai. Sampai sini jelas? Jelas ya? Oke, nah ini pendeteksian multikolonialitas. Nah, ini contoh ya. Contoh model regresi dengan dua peubah eksogen. Dua peubah eksogen tersebut mempunyai korelasi tinggi ya. Jadi di sini 0,99 ini mana ya? X3 X3 0,99 berkorelasi positif. Oh, ini rule of thumb 1 berarti nggak usah. Oke, kita lihat di sini dulu. Ini pakai data 10,5 ya. 10,5 nanti kita lihat. Nah, ini ya. Nih, pada data 10,5 kita lihat nilai FIV-nya. Ini kan center FIV ya, sampai dengan 482. Berarti ini ada masalah multikolonialitas ya. Saya akan tunjukkan dulu ke kalian di if use mana kalau saya pakai. Saya balikin dulu ke sini. Oke. Nih ya. Jadi kalian untuk melihat multikolonialitas sama seperti tadi view, kemudian pilih koefisien diagnostik ya, karena kan kalian melihatnya kalau multikolonialitas itu tadi apakah antar variabel independen itu ada hubungan atau tidak. Sehingga kan itu bicara nanti ada koefisien ya di situ ya, maka di sini kita masuknya ke dalam ranah koefisien diagnostik. Kemudian kalian pilih variance inflation factor. Nah, bisa silakan di foto dulu atau di screen capture ya. Sudah? Sudah, Ibu. Udah ya, oke kita klik variance inflation factor. Nah, di sini dilihat ya. Center FIV-nya 35 ya, log W-nya 35 ya. Berarti ini kita lihat bahwa ternyata data ini gitu ya memiliki tingkat multikolonialitas yang tinggi, yang sangat tinggi ya karena datanya sudah lebih dari 10 gitu. Nah, ini bisa kalian freeze. Freeze kemudian di save ya, di save ini multikolonialitas ya. Oke. Nah, atau cara lain yang bisa digunakan adalah dengan kan kita multikolonialitas itu melihat apakah antar variabel itu punya hubungan atau tidak gitu ya. Nah, bisa juga kita saling regresikan misalnya kan independen variabel kita di sini tadi itu YD, W sama I ya. Saya regresikan W dengan YD. One, ini equation. Kemudian C-nya saya pindah ke sini. Ya, oke. Nah, di sini. Ini kan ada R square nih 0,94 ya. Ini kita bisa pakai rumus yang tadi. VIV itu adalah mana tadi? Nih rumus yang ini ya. Nih rumus yang ini. VIV sama dengan 1/1 min R square. Ya, jadi kalau misalnya saya buat ini satu. Hmm, kenapa nggak bisa di sini? Nah, ya. Saya misalnya VIV sama dengan terus 1, nah 1 min gitu ya, R square kita lihat tadi, R square berapa ini? 0,943565 ya, masukkan 0,94, jadi saya lupa, 3565.
Nah, coba kalian hitung berapa nih jadinya? 1 per, berarti 1 dikurang 1,9 ini berapa? Coba dihitung berapa? Berapa nih? 1 dikurang 0,9 berapa? 0,56435, Bu. 0,05. 6435. Oke. Terus jadi hasilnya berapa? 17,7195 17,795 00 00. 3101. Oke, segini aja lah ya. Nah, ketahuan nih 17,71. Jadi kalian bisa juga cari dengan cara ini ya, fifth-nya. Nah, ini juga udah kelihatan bahwa nilainya kan lebih dari 10. Berarti kondisinya terjadi multikolonialitas yang sangat tinggi gitu ya. Antara apa namanya? Variabel. Nah, kalau ini berarti kita nilai fifth untuk variabel ini, variabel YD ya, nilai fifth untuk variabel YD. Oke, sampai sini jelas? Jelas? Jelas Ibu. Jelas ya. Jadi rule of thumb kita 1 sampai dengan 10. Kalau misalnya R square-nya itu adalah kalau misalnya nilai fifth-nya 1 sampai dengan 5 itu masih rendah, sampai dengan 9 itu masih di atas 5 itu sedang. Kemudian nanti kalau udah 10 itu tinggi. Lebih dari 10 itu udah sangat tinggi ya. Itu udah harus ada treatmentnya. Nah, oke. Kemudian nah, ini contohnya nih, hasil estimasi model regresi. Ini kan R square-nya 0,99, jadi tinggi ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ternyata dari variabel X1 sampai dengan X5, itu ada variabel yang tidak signifikan nih, 0,8, 0,4, 0,8 ya. 3 variabel tidak signifikan, walaupun R square-nya tinggi. Terus kalau R square-nya udah sampai 0,99, harapannya kan variabelnya itu signifikan semua gitu. Ini salah satu contoh kasus mungkin adanya multivariatas. Ya, jadi R square-nya tinggi tapi signifikan parameternya rendah. Nah, relasinya ternyata tinggi antar variabel regresor. Jadi kita juga lihat dari ini West correlation metric. Jadi kita bisa lihat juga dari matriks korelasi. Nah, korelasi ini kalau di Ifuse, saya buat di sini nih. Equation, kemudian hmm, hmm. Nah, ini ya, correlation. Nih. Jadi kalau kalian mau lihat dari correlation-nya, korelasi itu kan hubungan ya. Korelasi itu bicara hubungan. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat correlation-nya bisa dengan ini dihidupkan dulu bagian equation-nya ya. Kemudian kalian klik quick. Nah, klik quick kemudian nanti ada grup statistik ya. Dari grup statistik ini kalian klik ini correlations ya. Correlation kemudian masukkan seriesnya atau variabelnya log YD, kemudian log W, terus I, ya. Kemudian klik OK. Nah, ini correlation-nya kelihatan nih. Correlation-nya kalau log YD ke log YD kan 1. Log YD ke log W dia sampai 0,98, berarti kan tinggi banget.
mendekati 1 kan. Jadi kalau dari log YD ke log YD ini kan sama-sama YD ya, sama-sama variabel YD. Wajar kalau 1 kan, karena nilai yang dihadapkan kan nilai yang sama. Tapi kalau kalian lihat log YD dengan log W ini sampai 0,98, sangat-sangat mendekati 1. Ya, sampai sini jelas? Jelas sampai sini? Jelas, Ibu. Jelas ya. Begitu juga dengan log W ke log YD ini sama 0,98, tapi kalau I dengan log W atau log YD dia masih relatif lebih sedikit kecil ya, 0,6. Gitu. Jadi ngelihat dari korelasinya ini cukup tinggi ya. Oke, ini bisa kalau mau disimpan juga bisa di freeze, kemudian di name jadi correlation. Oke. Balik lagi, nah ya, jadi ini tadi pilih quick, grup statistik, correlation, masukkan hasil variabel general if-nya, hasil correlation-nya akan muncul nih. Ya, jadi yang tinggi itu yang tadi, yang 0,99. Kalau yang masih 0,5, masih 0,6, 0,3 itu masih rendah ya. Masih rendah. Jadi korelasinya masih rendah, artinya kemungkinan multikolonialitasnya kecil. Oke. Nah, ini ya. Tolerance dari variance inflation factor. Ya, ini jadi kalau misalnya VIF itu 1 sampai dengan 5, kurang dari 5 ya. Berarti 4 ya, 1 sampai 4 selarat. 1 sampai 4 itu kolonialitasnya rendah. Tapi kalau VIF-nya 5 sampai dengan 10, multikolonialitasnya sedang. Kalau lebih dari 10 tinggi. Nah, ini rule of thumb yang biasa kita pakai untuk menunjukkan derajat ya, derajat multikolonialitas. Karena kalau kita bilang tidak ada multikolonialitas itu sulit sekali. Berarti dia benar-benar correlation-nya itu nilainya 0,000 ya. Terus juga nilainya di bawah 1 itu jarang banget. Biasanya kita mendapatkan nilai VIF itu 1, sekian, 2 dan lain sebagainya. Jadi kalau nilai VIF-nya 1 sampai dengan kurang dari 5 atau 1 sampai dengan 4, maka multikolonialitasnya rendah. Tapi kalau antara 5 sampai 10 sedang, lebih dari 10 tinggi. Sampai sini jelas? Ya. Oke. Nah, ini tadi contoh tabel 7 ya, ini untuk Nah, bagaimana mengatasi multikolonialitas ya? Jadi mengatasi multikolonialitas yang pertama do nothing. Jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain karena sebenarnya tadi kan kita bahas multikolonialitas itu sebenarnya masih menunjukkan estimasi yang blue. Hanya saja masalahnya terdapat pada beberapa variabel yang akhirnya mungkin tidak signifikan terhadap variabel dependennya. Jadi kalau misalnya masih pada taraf yang rendah dan kita memang tidak berniat untuk mengganti variabel ya sudah nggak apa-apa selama kita masih bisa menjelaskan hasil dari variabel tersebut. Kalaupun misalnya ternyata a teori tidak sesuai teori hasilnya, namun tidak signifikan. Nah, kita harus cari apakah ada tinjauan-tinjauan empiris yang juga memperoleh hasil demikian. Gitu. Jadi saya juga dulu waktu skripsi itu ada hasil dari variabel independen saya itu yang tidak sesuai dengan teori. Tapi kebetulan tidak sesuai dengan teori dan juga tidak signifikan, jadi masih relatif aman. Nah, tinggal saya cari tinjauan empirisnya apa yang bisa mendukung. Mungkin ada tinjauan empiris sebelumnya yang juga punya hasil yang sama gitu. Nah, kita kaitkan mungkin pada saat penelitian kita ada fenomena yang terjadi sehingga hasilnya menjadi seperti itu gitu ya. Selama kita masih bisa mencari alasan yang logis dan ilmiah sesuai dengan kajian-kajian empiris itu masih bisa dilanjutkan. Makanya dibilang do nothing aja, nggak usah diapa-apain gitu ya. Nah, kemudian rule of thumb prosedur lainnya yang bisa dilakukan adalah a priori information. Jadi di sini ada informasi yang mungkin a priori yang tidak sesuai ya. Atau kita juga bisa mengkombinasi dengan cross section dan time series data. Jadi bisa kalian itu mengatasi masalah multikolonialitas yang tadinya kalian pakai data cross section doang atau pakai time series aja. Nah, itu dikombinasi berarti kalian pakainya data panel gitu. Nah, atau kalian mendropping variabel dan specification bias, artinya menghapus variabel yang mungkin korelasinya terlalu tinggi terhadap variabel lainnya. Jadi nggak usah dipakai. Nah, itu bisa kita coba-coba nih. Jadi kalau coba-cobanya gini, misal kalian punya 5 variabel independen X1 sampai X5. Pertama, kalian masukin dulu
Y terhadap X1. Kemudian kalian masukkan Y terhadap X2. Masukin lagi Y terhadap X1, X2, X3. Gimana hasilnya? Nah, jadi kan ketahuan tuh nanti yang mengacaukan yang mana. Misalnya nih, kalau tidak kita masukkan X5, ternyata malah lebih bagus hasil regresinya. Ya udah, berarti X5-nya dibuang gitu. Atau ternyata kalau X2-nya nggak dipakai, hasilnya menjadi lebih bagus, multikolonialitasnya nggak ada, ya udah X2-nya dibuang gitu ya. Nah, kemudian bisa juga mentransformasi variabel. Transformasi variabel itu artinya variabelnya ditransformasi bisa dengan first difference atau turunan pertama dari variabel tersebut ya. Kemudian yang kelima caranya bisa dengan menambahkan data-data baru ya. Itu cara yang bisa kalian gunakan ketika kalian mengalami masalah multikolonialitas yang derajatnya tinggi. Kalau derajatnya rendah masih di bawah 5 udah biarin aja. Do nothing aja gitu ya. Nah, do nothing. Tapi kalau misalnya memang nggak puas sama hasil probabilitas masing-masing independennya, ya baru kalian gunakan misalnya di tadi dihapus variabelnya atau ditransformasi ya. Jadi ketika kita do nothing itu karena kita percaya bahwa multikolonialitas adalah masalah akibat ketidaksempurnaan data. Dan untuk data ekonomi itu kan sulit dikontrol karena memang fluktuatif ya, tergantung bagaimana kondisi pasar dan perekonomian. Nah, penduga secara keseluruhan sebenarnya masih bisa dipakai, walaupun penduga secara individu itu relatif kurang efisien dan tidak signifikan. Jadi kalau secara keseluruhan, kalau kita pakai UGF, ini masih bisa dipakai. Tapi kalau secara masing-masing individu si independent variabelnya itu kurang efisien karena memang kan tadi ada yang tidak signifikan gitu ya. Sampai sini jelas? Jelas ya. Nah, ini seperti a priori information yang tadi informasi dari penelitian sebelumnya mengenai hubungan fungsional antar parameter peubah yang berkorelasi. Nih, jadi kayak ini misalnya nih, ada variabel pendapatan sama kekayaan. Pendapatan sama kekayaan itu kan sebenarnya dua variabel yang mirip-mirip ya. Nah, jadi tinggal aja mau dipakai yang mana, yang pendapatannya aja atau kekayaannya aja. Karena kalau kita bicara kekayaan, bisa jadi kan itu akumulatif dari pendapatan. Nah, ini akan membuat kemungkinan besar terjadinya multikolonialitas. Jadi dihapus satu mungkin hanya kekayaannya aja atau pendapatannya aja. Gitu. Nah, ini bisa lakukan transfer Pak. Nih, menggabungkan data cross section dan time series ya. Jadi di sini elastisitas harga terhadap penjualan mobil dan lain sebagainya. Jadi kita gabungkan cross section dan time series. Kemudian kita membuang variabel atau salah satu peubah yang berkolerasi ya. Jadi kita buang variabel yang berkolerasi. Kemudian kita juga bisa melakukan transformasi variabel. Nah ini ya, transformasi variabel dengan X2 berkorelasi tinggi terhadap X3 seiring dengan waktu, maka waktu T berlaku. Jadi YT yang awalnya B1, B2 X2T, B3 X3T, ini kita model yang sama juga berlaku dengan waktu sebelumnya kan T-1. Jadi korelasi ini terjadi tidak hanya pada tahun T, tapi pada tahun-tahun sebelumnya, itu maksudnya. Nah, sehingga kita bisa melakukan transformasi variabel first difference ya. Untuk meminimumkan multikolonialitas, dilakukan pembedaan model di waktu T dan di waktu T-1. Itu bisa juga. Jadi di sini misalnya YT min YT-1 kita buatnya. Jadi ini tahun sebelumnya ya. Kemudian B2 X2T min X2T-1 seterusnya sampai U-nya UT-1. Nah, sehingga jadi bicara ada delta ya, ada perubahan. Jadi model yang dibentuk menjadi delta YT sama dengan B2 delta X2T dan B3 delta X3T. Ya, jadi ada korelasi di antara peubah akan berbeda antara delta X2 dan delta X3. Nah, cara lainnya adalah menambahkan data ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Bu, izin bertanya. Ya. Mm-mm. Nah, jadi kan tadi yang kayak kita cari itu kan tadi fifth-nya itu kan 17 ya, Bu ya, tadi. Mm-mm. Nah, itu kan kalau di atas 10 itu udah termasuk tinggi. Nah, itu Mm. artinya itu 17 atas toleransinya atau
gimana Bu yang fifth tadi? Oh, 17 itu dia 17 itu kan angka variance inflation factor-nya untuk variabel tersebut. Nah, toleransi kita fifth itu kan hanya sampai dengan 10. Kalau misalnya 17 berarti kan sudah lebih dari 10 kan, artinya sangat tinggi. Nah, dengan begitu kalau multi kasus multikolonialitas nilai fifth-nya sudah sampai 17, berarti harus dilakukan beberapa hal prosedur kan, seperti tadi. Apakah kamu hapus variabelnya? Karena kan terlalu tinggi tuh. Apakah kamu mungkin menggabungkan data time series dan cross section? Tapi kalau sudah sampai 17 sih kemungkinan besar harus hapus variabel. Karena itu udah apa namanya? Lebih tinggi dari batas toleransinya. Dia sampai 17. Biasanya sih sejauh ini selama saya melakukan penelitian, penelitian saya sendiri ya, saya tidak pernah menjumpai nilai FIF saya itu di atas 5. Paling besar 2, 3 itu rendah. Jadi saya nggak terlalu memusingkan masalah si multikolonialitasnya kalau masih di rentang seperti itu. Kenapa? Karena dari awal ketika menentukan variabel itu sudah tepat gitu. Jadi pastikan bahwa ketika kalian menentukan variabel penelitian, terutama nanti ketika skripsi ya, variabel yang kalian gunakan itu tepat. Nah, itu gunanya kali banyak membaca tinjauan empiris, kemudian tinjauan teoritis ya, yang memang menunjukkan sebenarnya variabel mana sih yang yang valid untuk menguji penelitian tersebut. Ketika kalian itu menggunakan variabel yang tidak saling berkolerasi, pasti nilai multikolonialitasnya sebenarnya akan rendah gitu. Nah, kalau sudah sampai 17 kasusnya berarti variabel tersebut kemungkinan besar harus dihapus. Nah, bisa dengan coba-coba seperti yang tadi saya bilang. Kalau variabel X2 mungkin tidak dimasukkan, kira-kira hasilnya seperti apa? Kalau saya masukkan X3 dan X4-nya aja, kira-kira hasilnya seperti apa? Jadi dicoba-coba gitu. Sampai sini jelas? Gimana Niki, jelas? Jelas Bu. Jelas ya? Oke, ada pertanyaan lain? Ibu, saya mau bertanya, Bu. Hmm? Bu, kalau data variabelnya itu negatif, itu nggak bisa dilakukan, kan? Nggak bisa dilakukan, ya, Bu? Datanya negatif ya? Itu data apa yang negatif? Investasi asing langsung. Oh iya, investasi asing ada yang negatif sih memang. Dicoba aja dulu, kira-kira hasilnya seperti apa. Karena memang ada beberapa data kan yang dia negatif ya. Kalau Mungkin ada dilakukan, fenomena ya, terkait kondisi ekonomi, jadi bisa dicoba dulu. Baiknya sih sebenarnya nggak negatif. Baiknya jangan ada data yang negatif, gitu. kalau dilakukan dia keluar tulisan ini, Bu. Log of non-positive number kayak gitu. Berarti nggak bisa ya? Oh, nggak bisa berarti. Itu pakai apa? Pakai, View. gimana, Bu? Itu pakai eViews? Ya. Ya berarti nggak bisa. Nggak mau berarti dia. Kalau misalnya dia memang investasi asing langsung itu datanya saya lihat memang ada yang negatif. Ya, jadi mungkin untuk yang seperti itu, kalau kalian nolkan pun sebenarnya eViews akan bias jadinya. Gitu. Ya, jadi mungkin bisa diganti dengan variabel yang lainnya ya. Nah, investasi asing itu kan kalau di World Bank datanya banyak ya modelnya ya. Dia ada investasi asing dalam bentuk persentase terhadap GDP, ya kan? Ada investasi asing langsung yang nominal, ya. Jenis datanya banyak. Nah, coba kamu pakai variabel data yang memang lebih representatif yang bisa digunakan di eViews. Mungkin kamu nggak pakai data investasi langsung yang nominal, kamu pakainya yang persentase terhadap GDP, atau kamu pakai yang lainnya. Saya lihat kan kalau di World Bank banyak tuh jenis-jenisnya ya. Kamu lihat lagi juga detail informationnya di situ mencakup data yang seperti apa. Nah, pastikan itu sesuai dengan penelitian yang memang kamu lakukan ya, yang ingin kamu lakukan dan juga pastikan itu bisa di running di eViews gitu. Jadi biasanya sih saya kalau memang melihat datanya itu terlalu riskan dipakai dan masih ada substitutnya, saya ambil yang substitutnya gitu. Kayak misalnya saya kemarin eh, ambil data terkait dengan energi di negara-negara gitu ya. Nah, penggunaan energi itu ada beberapa macam. Ada yang memang penggunaan energi hanya energi untuk manufaktur, ada memang penggunaan energi yang memang sifatnya hanya bahan bakar,
ada yang memang sifatnya renewable, energi terbarukan, nah itu banyak. Nah, yang datanya ke kira-kira mungkin lebih representatif itu